Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Alin, absen 16 dari kelas 12 IPS 1, ingin merangkum materi PJOK tentang pergaulan sehat, pencegahan pergaulan bebas, dan penyakit menular seksual atau PMS. Pergaulan sehat. Pengertian pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya atau bebas dari sakit. Sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi tersebut merupakan sehat secara keseluruhan, baik jasmani, rohani, maupun lingkungan. Ciri-ciri pergaulan sehat: berakhlak mulia, berprasangka baik, pemaaf, memiliki sifat malu, jauh dari rasa iri dengki, dan yang terakhir membantu teman. Pengaruh positif pergaulan sehat. Yang pertama, lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang, sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang perlu dihargai. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mampu membentuk kepribadian yang baik sehingga bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Pergaulan tidak sehat pada remaja. Pergaulan tidak sehat adalah kontak langsung antara individu yang satu dengan individu yang lainnya untuk menjalankan serangkaian aktivitas dalam arti kriminalitas. Pengertian dari Abdullah Ibi 2011. Ciri pergaulan tidak sehat. Yang pertama, suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik. Yang kedua, sering menghalalkan segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan keji. Yang ketiga, munafik. Yang keempat, rasa ingin mencoba dan merasakan. Yang kelima, perubahan emosi. Yang keenam, perubahan pikiran. Yang ketujuh, perubahan lingkungan pergaulan. Dampak pergaulan tidak sehat. Yang pertama, bentuk perbuatan dosa yang dapat mencelakakan dirinya sendiri. Yang kedua, merusak akal sehat. Yang ketiga, menghancurkan masa depannya sendiri dan keluarga. Yang keempat, merenggangkan hubungan keluarga. Yang kelima, dikucilkan dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, dijauhi oleh pergaulan, mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sosial. Yang ketujuh, meningkatkan kriminalitas. Yang kedelapan, merusak tatanan nilai, norma, dan moral masyarakat bangsa. Pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama, melakukan kegiatan positif seperti membaca buku, melakukan membantu orang-orang di rumah, dan berteman dengan lingkungan yang baik. Yang kedua, selektif dalam memilih teman. Yang ketiga, bersikap optimis dan percaya diri. Yang keempat, menanamkan nilai moral, agama, dan etika. Materi yang ketiga ada penyakit menular seksual atau PMS. Pengertian penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual atau IMS adalah penyakit infeksi yang menyebar dari hubungan intim ataupun aktivitas seksual lain. Penyebab penyakit menular seksual. Yang pertama, penyakit herpes. Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang menderita penyakit herpes akan tertular penyakit menular seksual. Yang kedua, transfusi darah. Transfusi darah seperti menggunakan jarum suntik yang sama dengan penderita PMS dapat menularkan penyakit dengan cepat. Yang ketiga, ibu hamil. Penyakit menular seksual yang diderita ibu hamil akan menular melalui proses menyusui. Macam-macam penyakit menular atau PMS. Yang pertama,
berdasarkan virus, yang pertama ada herpes progenitalis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Yang kedua ada virus hepatitis, yaitu macam hepatitis atau radang hati seperti hepatitis A, B, dan C, dan D. Yang ketiga ada limfogranuloma venerum atau LGV, yaitu adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus Chlamydia trachomatis. Yang kedua ada berdasarkan organisme dan bakteri. Yang pertama ada gonore, atau yang dikenal dengan kencing nanah, adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh kuman gonococcus. Yang kedua ada sifilis, yaitu penyakit yang sangat berbahaya dan tertular. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu kuman, yaitu Spirocheta. Yang ketiga ada vaginitis, yaitu penyakit menular seksual yang menyerang organ vital perempuan. Gejala vaginitis ini ditandai dengan adanya peradangan pada vagina. Yang keempat ada HIV, yaitu sejenis virus yang melumpuhkan kekebalan tubuh manusia dan dapat menyebabkan penyakit AIDS. Yang kelima ada chlamydia, yaitu penyakit menular seksual atau infeksi yang menyerang saluran kencing, leher rahim, dan saluran indung telur. Yang keenam ada chancroid, adalah salah satu penyakit menular seksual akut yang menyerang bagian genitalia, yaitu kelamin, yaitu alat kelamin. Penyakit ini disebabkan oleh virus Streptobacillus ducreyi. Berdasarkan yang ketiga ada berdasarkan parasit. Yang pertama trichomoniasis, yaitu disebut dengan trich. Penyakit ini disebabkan oleh parasit yang disebut Trichomonas vaginalis. Yang kedua ada pediculosis pubis, yaitu penyakit menular seksual yang menyerang bagian genitalia. Penyakit ini disebabkan oleh adanya parasit, yaitu Putibhirus pubis. Pencegahan penyakit menular seksual atau PMS. Itu yang pertama, menghindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Yang kedua, rutin menjaga kebersihan vagina. Yang ketiga, selalu gunakan alat pengaman. Yang keempat, vaksinasi. Terima kasih.